Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecep Hidayat. Saya seorang guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Curug 4. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, di kesempatan ini saya ingin presentasi dan sharing untuk memperluas wawasan Bapak dan Ibu tentang bagaimana cara membuat kisi-kisi dan butir soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SC serta kaidah-kaidah penulisannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kisi-kisi ya. Definisi kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Nah, ada syarat-syarat kisi yang baik ya dalam menyusun kisi-kisi. Yang pertama adalah mewakili isi kurikulum atau kompetensi. Kemudian yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Kemudian dalam pemilihan materi dalam penyusunan kisi-kisi itu hendaknya kita memperhatikan kepada 4 aspek ya. Yang pertama adalah aspek urgensi. Urgensi itu adalah secara teoritis materi yang akan diujikan itu mutlak harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah relevansi. Artinya materi yang dipilih itu sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain. Kemudian yang ketiga, kontinuitas, yaitu materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau pendalaman materi dari yang sebelumnya pernah dipelajari dalam jenjang yang sama maupun antar jenjang. Kemudian yang keempat, aspek yang keempat adalah keterpakaian. Artinya materi memiliki daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembuatan kisi-kisi, kita tidak terlepas daripada indikator. Apa indikator itu? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan tercapaian kompetensi dasar atau keadaan tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator itu dikembangkan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi mata pelajaran dan satuan pendidikan. Dalam perumusan indikator soal, ada 2 cara dalam merumuskan indikator, yaitu yang pertama yang menggunakan stimulus, dan yang kedua tanpa menggunakan stimulus. Nah, yang menggunakan stimulus itu dapat berupa wacana atau ilustrasi, kemudian tabel, grafik, diagram, kasus, dan gambar. Nah, satu stimulus itu dapat digunakan untuk beberapa butir soal. Untuk bentuk soal pilihan ganda menggunakan satu kata kerja operasional dan bentuk soal uraian menggunakan 1 atau lebih kata kerja operasional. Kemudian ada contoh indikator soal yang menggunakan stimulus ya. Pertama, contohnya misalkan disajikan 1 ayat dari Al-Quran surat Al-Kafirun. Peserta didik dapat menentukan isi pokok ayat tersebut. Nah, di sini berarti keterangannya adalah nomor 1, disajikan 1 ayat dari Quran surat Al-Kafirun ini sebagai stimulus ya atau condition. Kemudian yang kedua, peserta didik ini sebagai audiens. Kemudian yang ketiga adalah behavior, dapat menentukan isi pokok tersebut. Ini sebutnya behavior atau perilaku yang dapat diukur. Kemudian selanjutnya contoh indikator yang tidak menggunakan stimulus. Peserta didik dapat menentukan makna beriman pada hari akhir. Nah, di sini yang nomor 1-nya adalah peserta didik sebagai audien, kemudian behavior ini adalah sebagai perilaku yang diukur atau proses kognitif. Dalam membuat indikator itu ada syarat-syarat indikator yang baik. Yang pertama adalah memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Kemudian selanjutnya memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga berkaitan dengan materi bahan ajar yang dipilih. Dan terakhir adalah dapat dibuatkan soalnya. Komponen kisi-kisi itu terdiri atas yang pertama ada identitas dan matriks ya. Nah, kalau identitas itu meliputi jenjang pendidikan, kemudian mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum, dan juga jumlah soal. Kemudian untuk matriknya kompetensi dasar, materi,
indikator soal, kemudian level kognitifnya, kemudian nomor soal dan bentuk soal. Nah, ini contoh kisi-kisi penulisan soal ya. Misalkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri Curug 4, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6, tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Jumlah soal 30. Nah, dalam matriks kisi-kisi soal ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah KD-nya, kompetensi dasar. Kita tinggal menulis di sini misalkan KD-nya 3.1. Contohnya memahami makna Quran surat Al-Kafirun atau Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Materi yang digunakannya adalah arti Quran surat Al-Kafirun. Level kognitifnya adalah pengetahuan dan pemahaman atau level 1. Kemudian indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan arti Quran surat Al-Kafirun. Kemudian nomor soal ini ada di nomor 30. Bentuk soalnya adalah bentuk soal isian. Kemudian yang kedua, materi KD-nya masih sama ya, materi ya tentang jumlah ayat Quran surat Al-Kafirun. Level kognitifnya adalah pengetahuan dan pemahaman atau level 1. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan jumlah ayat Quran surat Al-Kafirun. Nomor soalnya ada di nomor 1, kemudian bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian nomor 3, KD-nya masih sama, 3.1, materinya lanjutan Quran surat Al-Kafirun. Level kognitifnya adalah penerapan atau aplikasi, ini berada dalam level 2. Indikator soalnya, disajikan satu ayat Al-Quran surat Al-Kafirun, peserta didik dapat menentukan kelanjutannya. Nah, ini nomor soalnya ada di nomor 8, 9, 10. Kemudian bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian yang keempat adalah KD-nya masih sama, 3.1, materinya isi pokok ayat Quran surat Al-Kafirun. Level kognitifnya adalah aplikasi atau penerapan, ini berada level 2. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan penerapan isi pokok ayat dari Quran surat Al-Kafirun. Nomor soalnya nomor 26, kemudian bentuk soalnya adalah isian. Kemudian yang kelima adalah KD-nya masih sama, 3.1, materi lanjutkan Quran surat Al-Kafirun. Level kognitifnya yaitu penalaran level 3. Indikator soalnya, disajikan deskripsi tentang kehidupan sehari, peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai. Nomor soal 15 dan 16. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian yang keenam, KD-nya masih sama, 3.1, materinya isi pokok ayat Quran surat Al-Kafirun. Level kognitifnya adalah penalaran atau level 3. Indikator soalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi isi pokok Quran surat Al-Kafirun. Nomor soalnya 26 dan 29. Bentuk soalnya adalah uraian. Nah, tadi di dalam kisi-kisi soal ada level kognitif ya. Nah, itu kalau level 1 itu menunjukkan tingkat kemampuan rendah yang meliputi pengetahuan dan pemahaman. Kemudian level 2 menunjukkan tingkat kemampuan tinggi yang meliputi aplikasi atau penerapan. Kemudian level 3 menunjukkan tingkat kemampuan level tinggi yang meliputi penalaran.